Bila mendengar kata Nobel, yang terlintas di pikiran kita mungkin antara penghargaan Nobel di bidang sastra, kimia, fisika, perdamaian, atau hanya sekedar dinamit yang ditemukan oleh Alfred Nobel. Tetapi apakah sobat sejarah tahu bahwa keluarga Nobel merupakan pemain besar di industri minyak di Azerbaijan? Bahkan sepertiga dari dana kegiatan penghargaan Nobel berasal dari bisnis minyak ini. Simak selengkapnya di video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Keluarga Nobel dari dulu terkenal sebagai pengusaha terkemuka di Swedia. Kakek Alfred Nobel yaitu Immanuel merupakan pengusaha peralatan militer dengan Kekaisaran Rusia sebagai konsumen utamanya. Suatu hari di tahun 1873, salah satu anaknya yang bernama Robert berkunjung ke Baku, Azerbaijan, guna mencari suplai walnut untuk popor senjata perusahaan mereka. Tetapi ternyata ia malah tertarik dan membeli sebuah sumur penyulingan minyak. Seperti diketahui, Baku dikenal memiliki cadangan minyak yang amat melimpah. Sejak 1840-an, minyak mulai dieksplorasi di sana. Robert dan Ludwig Nobel yang sama-sama saudara kandung dari Alfred Nobel memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan minyak di kota tersebut yang bernama Bra Nobel atau Bratiev Nobel. Brat sendiri dalam bahasa Rusia artinya saudara laki-laki atau brother. Sedangkan logonya terinspirasi dari sebuah kuil api penganut Zoroaster bernama Ateshgah yang berlokasi sekitar 30 km dari Baku. Semenjak kehadiran mereka, Baku menjadi kota minyak yang sangat sibuk. Di tahun 1890, pelabuhannya merupakan salah satu yang tersibuk di dunia. Bahkan di tahun 1900, setengah dari permintaan minyak dunia dipenuhi oleh minyak-minyak dari Azerbaijan ini. Namun ada dua hambatan yang menyebabkan potensi perminyakan di sana tidak bisa benar-benar optimal. Pertama ialah monopoli Kekaisaran Rusia yang juga menguasai wilayah Azerbaijan. Dan yang kedua ialah lokasinya yang terisolir dan terputus dari jalur logistik global. Minyak mesti didistribusikan ke Asia dan Eropa melalui kereta api. Selain itu, jarak antara Baku menuju pelabuhan di Laut Hitam berjarak ratusan kilometer. Intinya, lokasi minyak tersebut berada dan dikelilingi oleh kondisi geografis yang sulit. Namun hal tersebut tak menyurutkan Nobel bersaudara untuk berhenti berkembang. Bahkan sejumlah inovasinya merupakan yang pertama di dunia. Salah satu di antaranya yang visioner ialah mereka membangun kapal tanker pertama di dunia. Kapal tanker bernama Zoroaster ini rampung pada tahun 1878 dan makin mempercepat proses pengangkutan minyak dari ladang minyak Balakhani menuju Blacktown. Di tahun 1877, mereka juga membangun pipa minyak pertama di sana yang menghubungkan kedua tempat tadi sepanjang 15 km. Pada tahun 1906, Immanuel Nobel yang merupakan anak dari Ludwig membangun pipa minyak terpanjang di dunia saat itu untuk mendistribusikan minyaknya menuju Laut Hitam. Pipa sepanjang 880 km tersebut menghabiskan dana 12 juta dolar. Gunung-gunung pun mesti dilubangi menggunakan 400 ton dinamit buatan Alfred Nobel. Sebagai informasi tambahan, Immanuel Nobel adalah sahabat dekat dari Carl Gustav Mannerheim, jenderal era Kekaisaran Rusia yang menjadi pahlawan nasional Finlandia dalam perjuangannya melawan Soviet. Tak hanya itu saja, kesejahteraan para pekerjanya juga turut menjadi perhatian. Maka dibangunlah kompleks pemukiman yang layak dan termasuk sangat bagus di masanya. Selain itu, mereka juga turut membangun sekolah khusus perempuan, perpustakaan, menginisiasi jaminan kesehatan, pelatihan teknis, hingga menghapus kerja bagi anak.
maka tak heran bila keluarga Nobel sangat dihormati dan disenangi warga Baku. Karena ia tak hanya berbisnis minyak saja, tetapi juga sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja dan warga Baku secara umum. Akan tetapi, kerusuhan etnis di tahun 1905 yang melanda Azerbaijan turut menghancurkan bisnis minyak di sana. Pertikaian antara etnis Azeri dan minoritas Armenia berujung mogok umum serta kerusuhan besar yang disertai dihancurkannya fasilitas minyak di kota Baku. Beruntung, aset milik Bra Nobel tak satu pun dirusak massa, karena semua orang menaruh respek tinggi pada keluarga ini. Namun, akibat dari kerusuhan tersebut, produksi minyak Baku turun drastis. Untungnya, Bra Nobel yang tak mengalami kerusakan apapun masih mampu melanjutkan bisnis, meski harus bersaing dengan Standard Oil milik Rockefeller. Hingga akhirnya saat terjadi revolusi Oktober dan perang sipil, kaum komunis menasionalisasi perusahaan minyak di sana, dan tamatlah kejayaan dari Bra Nobel. Walau demikian, potensi minyak di sana tetaplah besar. Soviet terus menggenjot produksinya berkali-kali lipat, maka wajar apabila Hitler begitu berhasrat menguasai Kaukasus, khususnya minyak Azerbaijan. Dan Hitler juga ngotot menguasai Rusia Selatan dan Ukraina, yang dikenal sebagai keranjang roti, yang artinya pusat pangan Soviet karena lahannya yang subur. Pada tahun 1940, produksinya mencapai 475.000 barrel, dan 80% kebutuhan minyak Soviet berasal dari Baku. Minyak-minyak inilah yang secara tak langsung punya peranan penting dalam mengalahkan pasukan Jerman. Dalam buku The Horse That Leaps Through Clouds karya Eric Enotam ini, warga Azerbaijan masih mengingat jasa keluarga Nobel. Beberapa penggalan pujian dari warga setempat diantaranya, "Their generosity towards their employees is remarkable," atau "They are considered good people in Azerbaijan history." Buku ini sebenarnya mengisahkan perjalanan Carl Gustav Mannerheim melewati Asia Tengah hingga Tiongkok saat ia masih bertugas di militer Kekaisaran Rusia. Ia melakukannya di tahun 1906 hingga 1908 dan sempat menginjakan kakinya di Baku, di mana ia menyaksikan sendiri kejayaan dan kebaikan keluarga Nobel di sana. Hingga saat ini, minyak masih menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Azerbaijan. Dan tanpa pembiayaan dari Bra Nobel, bisa saja penghargaan bergengsi Nobel tak akan pernah ada. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya bila dirasa informatif dan juga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.